Mungkin story ini mobil yang pernah udah gue dapat ceritanya dari yang punyanya itu sekitar habis sama mobilnya sekitar. Salah satu ini juga ya, opsi daripada lo naik motor panas-panasan. Tahun 90-an, harga murah, terus habis itu juga penggerak belakang, jadi bisa lo main juga gitu. Halo guys, perkenalin ini Alvin, Metro Rims JDM. Dia yang punya mobil ini, Mazda MR-90. Nah, mobilnya ini boleh diceritain bro? Boleh, ini sebenarnya lucu sih bro. Gua ketemu orang ini nggak Ha-ha. sengaja dari suatu komunitas juga, komunitas mobil. Pas saat itu dia mau jual, terus gua lihat kayaknya lucu gitu mobilnya. Pas udah lihat, terus akhirnya dia sempet nitipin karena garasinya penuh. Singkat cerita, gua dikasih pinjam, ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia tertarik sama motor tua gua. Jadi ya kita tukeran motor tua sama mobil plus duit lah gitu, yang Oke. motornya nambah duit gitu. Itu kurang lebih story-nya. Oke. Nah, kalau dilihat dari interior, dari eksterior ini, apa aja nih yang udah diganti nih? Eksterior kalau depan yang pasti udah ada penambahan towing hook. Towing Hook ini benar-benar towing hook ya. Jadi emang bisa bekerja buat towing, jadi bukan sebagai aksesoris. Terus ini ada tambahan add-on di bawah. Ini Ada pakai lift. lampunya BMW E30 dipecah dua, jadi ambil yang ada proyektor yang kayak jenis ada bulatan di tengahnya. Lampu aslinya udah dibuang. Ya paling dari segi depan kayak gitu. Start mesin kita pakai klip, jadi bisa dibuka dari luar langsung, nggak ada tarikannya. Ini juga bekerja normal, bukan aksesoris belakang. Kita udah ganti velg juga pakai NP, mungkin lebih tepatnya OM-nya Isuzu Panther pada zaman dulu. Oke, Betul. berarti velgnya itu OM-nya Isuzu Panther. Betul, karena gue ngincer lebarnya sama offsetnya tuh kecil banget. Lebarnya lebar 7, offset 10. Lebar 7, offset 10. Betul, Kecil PCB banget ya. 114,3. Kalau masuk ke Xenia itu kurang lebih bisa keluar 4 jari dari bodi. Wow. Jadi setengah masuk bodi, setengah lagi keluar bodi. Iya ya. Iya, iya, iya. Terus habis itu dari luaran, oh ini gue over sedikit karena posisinya velgnya agak keluar, jadi gue harus over dikit. Depan fender gue papas, tambahin topi di belakang biar lebih gaul. Belakang juga tetap pakai clip karena speknya slalom sih bro mobil ini. Jadi kalau ada crash atau apa, orang yang di tribun atau yang bagian bagian mademin api, dia bisa langsung buka klipnya, langsung bisa rapi-rapi lah gitu. Oke. Belakang juga ada towing hooknya juga, bisa bekerja juga. Muffler ya dari depan singkatnya begitu sih. Kalau dari depan kurang lebih kayak gitu ya guys. Betul. Berarti kebanyakan tuh memang yang di upgrade itu emang punya fungsional, bukan Betul. cuman looks doang Betul. gitu. Gak cuma aksesoris doang lah. Iya. Gitu. Nah, kan tadi kita juga udah lihat nih suaranya juga ini udah bukan knalpot standar. Boleh Betul. dijelasin nggak ini knalpotnya knalpot apa? Ini knalpotnya kemarin dapat dari orangnya sih. Mungkin Oh, custom, lebih mungkin ke arah custom ya? Jadi dia dari depan dari header udah custom sampai ke belakang langsung. Jadi full set muffler udah berubah. Oke. Gitu. Nah, untuk knalpotnya masih pakai reson nggak bro? Knalpotnya udah kosong, resonnya udah nggak ada. Oh, berarti Pakai muffler aja. hitungannya straight pipe ya? Ya straight pipe terus belakangnya muffler. Oke, oke, mantap. Nah, sekarang kita boleh jelasin nih bro, interiornya apa aja nih yang udah diganti nih di dalamnya nih? Interiornya yang udah diganti, salah satunya ini udah trondol semua bro, nggak ada frame-framean lagi. Habis itu nih mobil, ini kaca depannya udah bukan kaca, jadi dia pakai akrilik. Oh, tapi pintu belakang berarti masih bisa dibuka ya? Pintu belakang masih bisa dibuka. Oke, semua berarti normal, cuman memang udah nggak ada joknya aja. Betul, jadi bisa dibilang ini roll barnya 4 titik, belum satu full mobil gitu. Biasa kan orang bikin roll bar full mobil, karena speknya slalom sendiri nggak harus sampai full mobil, tapi yang penting 4 titik gitu.
Oke, Jadi kita mantap. pakai stainless 4 titik, belakang udah trondol juga, aki pindah ke belakang. Agak berantakan barangnya banyak. Akinya ada di sini guys. Ini aki pindah ke belakang, terus di belakang sini juga kosong. Di sini juga tinggal roll bar doang 4 titik. Kita pakai seat beltnya 4 titik juga, rem udah hidrolik, boosternya di dalam. Terus ada perubahan juga di belakangnya udah pakai rem disc, tadinya masih tromol. Sekarang udah diubah lagi sih bro. Jadi kan ini udah rem disc, tapi Iya. sekarang udah hidrolik. Jadi kegunaan buat rem tangannya udah nggak bisa. Iya. Ini mobil udah los aja, nggak bisa di rem tangan. Kalau ke puncak bahaya dong. Bahaya, udah nggak dipergunakan untuk harian sih sebenarnya. Iya, Jadi berarti mobil hobi aja. memang udah. mobil hobi ya. Iya. Nah, boleh dijelasin nggak? Ini kenapa bro? Ini jadi tadinya tuh kan velgnya agak masuk, gue ganti velg yang agak keluar, jadi gue over fender sedikit, ya gue belah-belah, gue las lagi, gue tarik ke depan, jadi lebih keluar. Cuman kan posisinya gue masih belum sempat ngerapihin lagi gitu. Oh, berarti itu sebenarnya custom ya? Custom. Kita udah custom fiber juga di dashboard, jadi udah nggak ada dashboard aslinya lagi. Di dalam udah kosong, dashboard sudah nggak ada, diganti sama fiber custom. Ini masih sisa, tinggal tachometer sama RPM doang, water temp. Kurang lebih kayak gitu guys. Sekarang kita beralih ke sektor mesin nih. Mesin masih pakai mesin originalnya, pakai mesin Mazda 1400 cc. Terus kita pakai upgrade karburatornya kita pakai karbunya Lancer SL. Ada bar juga buat stabilizer. Kita udah ganti pakai electric fan, tadinya pisco fan. Kenapa sih pakai electric fan? Karena dia nggak ngedot daya dari si putaran mesin. Kalau pakai pisco fan agak boyo dikit mesinnya, jadi gue kurangin gaya mesin yang keluar buat yang aneh-aneh. AC juga udah dicopot, jadi gue pakai electric fan aja sekalian gitu sih, walaupun lebih boros ke akinya. Base HP atau torsinya? Base HP sama torsi gue masih belum tahu sih, cuman kalau buat spek-spek slalom, mobil ini udah sering slalom di Jawa gitu, emang dia atlet slalom di Jawa gitu. Oke, mantap. Depan udah pakai coilover juga. Oh, berarti suspensi udah coilover ya? Depan udah coilover, Suspensi udah coilover, belakang custom. Nah, tapi belakang itu bannya nggak di chamber, tapi depan di chamber ya? Betul, karena Di minus ya? iya, lebih ke arah slalom kita, jadi belakangnya harus tegak, depannya yang agak ke chamber, biar nanti pas kita sliding itu belakangnya yang bisa slide tapi depannya masih kokoh buat bertahan gitu. Sebenarnya kenapa nggak depan belakang dibikin chamber juga minus? Belakangnya susah bro, pas lagi mau diputer itu biasa nge-slide-nya agak kurang kalau belakangnya ke chamber. Oke. Karena emang mobilnya juga speknya kan rendah lah ya gitu, rendah budget, speknya rendah, tapi kita mau have fun ya begini deh gitu. Gardan juga di las, bukan Oke. LSD gitu. Mantap. Budget yang udah lo keluarin buat beli mobil ini berapa bro? Jadi kalau gue ceritain story-nya ini mobil, karena emang gue dapatnya udah kayak begini, mungkin story ini mobil yang pernah udah gue dapat ceritanya dari yang punyanya itu sekitar habis sama mobilnya sekitar 30-an, masih di bawah 50 juta. Oke guys, berarti itu masih di bawah 50 juta guys. Itu udah terima pajak hidup belum bro? Nah kebetulan kemarin pas gue angkat pajaknya mati bro. Oh, pajaknya mati. Pajaknya mati. Posisinya pada saat ini gue menggunakan nih mobil hanya di kompleks satu. Kedua juga nih mobil cuman buat main di emang parkiran yang disediakan untuk buat belajar slalom. Kedua. Ketiga gue buat kontes doang bro. Kita nggak jalan mobil ini jalan harian atau yang lain-lain. Jadi di sini gue menjelaskan pajak gue mati karena ini mobil emang cuma buat di rumah dan kontes atau acara slalom gitu. Oke.
mobil-mobil begini tuh untung-untungan ya. Iya. Kalau lagi pas dapet yang emang bagus dan kayak lu nggak perlu ngeluarin duit effort atau apapun lagi buat pakai, enak banget. Makanya gue bilang ini karena temen gue titipin di gue, ya gue jadi bisa ngerasain dulu gitu loh mobilnya. Iya. Nah kan gue bisa ngerasain nih mobilnya kira-kira jajan atau enggak, ribet atau enggak. Terus habis itu ya akhirnya gue nggak bawa. Terus habis itu akhirnya gue ngerasa ya gue bisa coba pakai dulu. Kalau oke ya gue bayar, kalau nggak oke ya udah nggak usah bayar. Nah dia titipin sih, Lumayan. lumayan. Lama ya? Titip dulu lama? Hampir sebulan. Oh iya. Ini kita mau kemana nih? Kita mau naik di tempat yang agak sejuk. Oke, siap. Ini daerah Medland ya? Ini Medland. Oh, di dalam sini. Lo mau Cuma di sini sih. spinningnya di sini. Boleh. Oke. Guys, kita jadi mau ngadain apa ya ngomongnya? Bukan challenge kali ya? Mau bikin donat. Donat challenge, guys. Oke, kita lihat ya. Ini yang punya lagi mau siap-siap untuk muter. Iya. Lagi, guys. Sampai terbang. Vin, putar kiri, Vin. Gantian, Vin. Iya, putar kiri. Biar imbang. Ya. Kiri kanan. Nggak dapet pendekan ya? Ada Rogi, bisa belakang. Tapi gue tanya deh, lu sebagai penghuni Medland sini pernah nggak ditegur soal mobil-mobil Pernah sih. donat gini? Tapi Oh, ditegurnya kalau- sama kalau satpam donat luar belum. kompleks. Donat belum. Cuman kalau ke arah mobil Kenyamanan yang lain mobil banyak ya. pernah ya. Guys, langsung disamperin guys sama satpam. Bye pak. Kita langsung disamperin sama satpamnya. Jadi ini banget bangkit. Tahun 90, Ya, tahun 90-an lah. 90s. 90s car, mantap. Jadi bagi kalian yang penyuka mobil-mobil antik klasik, boleh nih. Jadi kalian kalau misalnya punya motor, mau beli mobil, nih salah satu ini juga ya, opsi. Daripada lo naik motor panas-panasan ya kan, ini naik Serunya kan mobil. ini mobil tahun 90-an, harga murah, terus habis itu juga penggerak belakang. Jadi bisa lo main juga gitu. Kalau penggerak depan kan kadang agak susah tuh. Ya, bagi penyuka otomotif penggerak depan itu agak susah ya, kecuali emang Iya. depannya drag. Bisa jadi. Gardan udah dilas, berarti bukan LSD ya, beda ya? Beda. Kalau LSD itu dia diferensialnya di lock. Iya. Jadi kalau misalnya emang kecepatan seberapa, lo ke lock, kalau lagi normal kayak biasa, jalan biasa, normal lagi gitu. Harganya mahal sih, agak nggak worth it. Iya. Jadi emang ini mobil untuk bagi kalian yang naik mobil mau on budget guys. Daripada naik motor, ini naik mobil on budget. Lebih worth it. Nggak kehujanan, aslinya mobilnya ada AC-nya, Coba dicabut. cabut. Coba dicabut. Karena untuk kepentingan salon. Tapi ini untuk kayak fuel temperatur, terus buat Temperatur, ini temperatur water temp, RPM, ya. RPM. Tapi kalau untuk lihat lu sisa bensin berapa di mana? Itu nggak ada bro. Waduh, bensinnya by feeling guys. Oke siap. Hati. Bensinnya by feeling. Ntar tunggu mobil lewat dulu sama motor. Lu muter sini. Motor ini. Oke siap. Karena biasa lapangannya kiri. Ya guys, kita bentar lagi mau muter di sini. Tunggu. Hati-hati aja, Fit. Gue takutnya motor. Kita putar kiri. Agak maksa ya? Jangan deh, jangan.
Gue yakin sih kalau misal lo naik mobil ini terus dibawa ke GBK, terus ke spin kayak gitu bikin donat, gue yakin pasti samperin ke pam juga sih. Nah ini juga salah satu kelemahannya karena kita biasanya pakai mobil yang udah EQ, jadi rasanya nggak bakal ketemu lagi tuh sama bau-bau bensin kayak gini. Ini bau bensin dari karburator. Oh iya, masih pakai Jadi karbu karena- soalnya. Karena terlalu miring, karbu yang di dalamnya banjir bensin. Iya, makanya sekarang Terus nggak mau ganti-ganti bensin. gitu ya. Itu sih kelemahannya salah satunya ini mobil gitu. Tapi sebenarnya kalau bagi mobil-mobil zaman dulu pakai karbu itu malah lebih awet kan harusnya. Ya lebih awet. Nggak se ini injeksi kan. Betul, betul. Gue masih penasaran sama yang donat ini. Coba hati-hati aja. Masih rame. Ntar kita cek ya, yuk. Kelebaran kan? Terlalu jauh. Oke guys, agak gagal sekali lagi. Mungkin mau dicoba lagi nanti ya Malvin. Stay tune aja guys. Iya, mantap. Ini bosnya Metro Rims JDM nih, suka main ngepot-ngepot guys. Jadi kalau kalian yang mau daftar buat les-lesan ngepot mungkin bisa DM ke dia kan. Entah mengapa gue lebih suka ngepotnya ke kanan bikin donatnya. Karena lu posisi di kanan. Bisa jadi, Kalau lu posisi di sini mungkin lu akan muter ke kiri. bisa jadi. Karena nggak tahu kenapa kayaknya feel-nya kurang aja gitu. Karena kan satu, kalau lu posisi kanan lu lebih gampang lihat kanannya kan. Iya. Kalau kiri kan lu akan lebih susah buat lihat kirinya. Apa karena hari ini agak basah jadi agak susah mungkin beloknya? Bisa jadi, mungkin karena bannya juga hari ini kan agak-agak luas ya. Dan jalanannya juga nggak kering-kering banget. Ketang mas. Kalau yang barusan sih gua nggak terlalu kelempar ya. Iya. Tapi waktu yang pas tadi agak sedikit kelempar. Mungkin karena first kali ya. Yang barusan kan udah agak ke bawah, jadi nggak terlalu kelempar. Sekian dulu guys buat vlog kali ini. See you guys, Vin. See you, Vin.